Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Mr. Po Easy. Yes, easy. Nah, hari ini kita akan bahas ulas lagi tentang suku banyak. Soal tentang menjodohkan. Kalau menjodohkan berarti yang sebelah kanan itu semuanya adalah jawaban dari yang sebelah kiri. Tetapi tidak mungkin jawaban nomor satu itu adalah A, ya. Pasti kalau nggak B, C, D atau E, ya. Nah, jadi supaya menghemat waktu, kita nggak usah masukin A dalam jawaban nomor satu, ya. Tapi kita mau coba dulu, kita selesaikan dengan sistem fungsi, ya, dimana 2x min 1 supaya sama dengan 0, maka x nya harus diganti dengan 1/2. Itu namanya faktor yang bisa membagi. Oke, kita coba di nomor 2. 6x pangkat 3 maksudnya adalah 6 dikali dengan x pangkat 3, ya. Kalau x pangkat 3 nya adalah setengah pangkat 3, itu berarti kan 1/8. Jadi 6 dikali 1/8 atau 6/8, ya. Jadi bukannya 6 1/8, beda. 6 1/8 sama 6/8 itu beda, ingat-ingat ya. Oke, langsung 6/8 ditambah 5 dikali 1/4 dapat dari x pangkat 2. X nya adalah setengah pangkat 2 berarti setengah kali setengah 1/4, jadi 5 kali 1/4. Jadi 6/8 ditambah 5/4 dikurangi dengan 4 dikali 1/2, jadi dikurangi dengan 4/2. Sederhanakan semuanya. 6/8 tambah 10/8 dikurangi 16/8 sama dengan 0. Oke, jawabannya betul. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah A. Oke, ya. Jadi nomor 2 jawabannya A. Kita lanjut. Sekarang kita coba yang nomor 1, ya. 1 jawabannya B atau C atau D atau E, kita nggak tahu, ya. Nah, salah satu faktor dari 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 3x, ya. Kita coba satu-satu dulu. Kita coba dari yang B dulu. B nya adalah 2x plus 5, so x nya harus diganti dengan negatif 5/2. Kita masukkan di nomor 1, ya. X sama dengan negatif 5/2, kita masukkan di 3 dikali dengan negatif 5/2 pangkat 3. Negatif pangkat 3 berarti tetap negatif nanti hasilnya, ya. Jadi x sama dengan negatif 5/2 kita masukkan di 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 3x, itu ya. Oke, mari kita kerjakan. Negatif pangkat ganjil berarti negatif 3 dikali 5 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, ya. 2 pangkat 3 berarti 8, ya. Kemudian dikurangi 8 dikaliin dengan 5 pangkat 2 itu 25, dan 2 pangkat 2 itu 4, ya. Dan lanjut dikurangi 3 dikaliin 5/2. Ya, mari kita sederhanakan. 3 dikali 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 adalah 125 dikaliin 3 berarti ketemunya adalah 125 kaliin 3 itu 375. Jadi 375/8 dikurangi dengan 200/4, ya. 8 kali 25 itu 200. Tetapi kita mau jadiin 8 supaya sama, berarti jadi ketemunya 400. 375/8 dikurangi 400/8, ya. Negatif 375/8 dikurangi 400/8 ditambah dengan 15. Oh, tunggu, 2 dijadiin 8 jadi kaliin 4, ya. Jadi di atas 3 kali 5 kali 4. Oke, jadi ketemunya 60. 60/8 itu tidak 0. Berarti nomor 1 jawabannya bukan B,
bukan A, bukan B. Kita coba yang C. Oke, kita coba yang C. Kalau yang C adalah 3x minus 5, jadi x nya harus dirubah menjadi 5/3. Kita coba ya. Jadi kita masukkan langsung aja 5/3 di A ya. 3 dikaliin itu kan 5/3, jadi tetap 375/3 pangkat 3 itu 27 ya. Yang atasnya tetap 200 karena 5 ya, sama kayak yang B ya, 200/9. Kemudian dikurangi dengan 3 dikaliin 5/3, 15/3. Samakan dulu penyebutnya. Penyebut itu yang bagian bawah, 27, 9 sama 3 kita samakan menjadi menuju ke angka 27 ya. Setelah disamakan penyebutnya, kemudian baru kita hitung yang bagian pembilangnya. Oke, ini materi pecahan cukup rumit, jadi harus hati-hati dalam menyamakan. Bagaimana cara menyamakan 9 jadi 27? 9-nya harus dikali dengan 3 jadi 27, sehingga 200 yang di atas dikaliin dengan 3 menjadi 600. 3 dikaliin 9 jadi 27, sehingga 15 itu harus dikaliin 9 jadi 135. 375 dikurangi 600 dikurangi 135 bukan 0, tidak 0. Jadi karena itu tidak 0, sehingga C bukan jawabannya ya. A bukan, B bukan, C bukan. Kita coba yang D ya. Oke, kita coba yang D sekarang ya. Di situ 2x dikurangi 3, jadi ketemunya ada 3/2 ya. 3/2 dipangkatin 3, kemudian dikali dengan 3 ya. Jadi 3 dikali 27 dibagi 8 dikurangi dengan 8 dikali, karena 3/2 pangkat 2 itu 3-nya pangkat 2, 2-nya juga pangkat 2 ya. Jadi 8 kali 9 bagi 4 dikurangi dengan 3 dikali 3/2 jadi 9/2. Oke, kita sederhanakan lagi. Samakan penyebutnya dulu menjadi semuanya di angka 8 ya. 3 dikali 27 itu adalah 81, jadi ketemu 81/8. Kemudian dikurangi dengan, karena semuanya mau disamakan jadi angka 8, jadi 4 itu supaya jadi 8 dikaliin 2, jadi 2 kali 8 dikali 9 ya, jadi 72 dikaliin 2, ketemunya adalah 144. Kemudian dikurangi lagi dengan 2 supaya jadi 8 dikaliin 4, jadi dikurangi 36/8 ya. Apakah 81/8 dikurangi 144/8 dikurangi 36/8 sama dengan 0? Bukan. Jadi D bukan jawabannya. Jawabannya sudah pasti itu adalah E, karena yang dari A, B, C, D semuanya bukan jawaban dari nomor 1, sehingga jawaban yang pasti adalah E. Tetapi kita harus buktikan dulu ya. X sama dengan negatif 1/3, kita buktikan. 3 dikali dengan negatif 1/3 pangkat 3 berarti jawaban masih negatif, negatif 3/27 ya. Kemudian dikurangi dengan 8/9, karena negatif dikali negatif positif itu, jadi di situ dikurangi 8 berarti tetap negatif 8/9. Kemudian dikurangi jadi negatif dikali negatif ketemunya positif, jadi positif 3/3. Oke, semuanya disamakan penyebutnya. Selalu diingatkan dalam operasi pecahan, samakan penyebutnya dulu. 27, 9 sama 3 sama-sama ke angka 27. Jadi negatif 3/27 dikurangin negatif 24/27 ditambah 27/27.
jadi ketemunya sama dengan 0. Terbukti ya. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah E, dan yang nomor 2 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Sebelum kita lanjut ke nomor 3, Mr. Po ingatkan, tanpa bantuan kalian channel ini tidak bisa berkembang. Yang belum subscribe segera di subscribe channel Mr. Po Easy, dan kemudian yang belum like videonya silahkan like videonya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yang E dan A tidak perlu kita gunakan. Kita mau cari yang nomor 3 itu jawabannya kalau enggak B, C, atau D. Tetapi kayaknya kalau C nggak mungkin ya, B kayaknya juga nggak mungkin kayaknya ya, karena kan terlalu berdekatan. Kita coba yang D dulu ya. Di situ 2x dikurangin 3 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 3/2. 2 dikaliin 27/8, karena 3/2 pangkat 3 itu 27/8, dikurangi 5 kali 9/4, dikurangin 3/2 ditambah 6. Jadi kita sederhanakan, 2 kali 27 menjadi 54/8, dikurangin 90/8, kemudian dikurangin lagi jadi 8 kali 4 ya, jadi 12/8, ditambah supaya sama ya, yang bawah dikaliin 8, yang atas juga kaliin 8, 48/8 ya, 6 itu sama dengan 48/8. Kemudian kita cek, 54 dikurangi 50 dikurangi 12 ditambah 48 sama dengan 0. Jadi sudah pasti nomor 3 jawabannya adalah D. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 sudah pasti bukan E, bukan A, dan bukan D. Bisa jadi B, bisa jadi C. Oke. Nah, bisa jadi B, bisa jadi C ini dilihat nomor 4, jika X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 merupakan faktor dari polinomial 6X pangkat 4 ditambah 29X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurangi 81X dikurangi 90, maka faktor yang lain antaranya adalah yang apa? Karena ini pangkatnya 4, jadi agak susah kalau kita langsung masukin angka pecahan ya, nanti kita bikin jadi tambah pusing. Jadi kita bagi dulu ya, 6x pangkat 4 dan seterusnya itu dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6, karena x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 itu juga merupakan faktor atau pembagi supaya hasilnya 0. Oke, kita bagi dulu dengan itu. Hasilnya adalah 6x pangkat 2, kemudian kita kaliin dengan pembaginya itu x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 itu hasilnya adalah 6x pangkat 4 ditambah 30x pangkat 3 ditambah dengan 36x pangkat 2. Kita kurangi, jadi negatif x pangkat 3, karena 16 dikurangi 36 jadi negatif ya, negatif 20x pangkat 2. Oke, pembagi berikutnya adalah negatif x ya, negatif x dikaliin dengan x pangkat 2 menjadi negatif x pangkat 3, kemudian negatif 5x, negatif 5x pangkat 2 ya, negatif 6x, dikurangi lagi ya, negatif 20 dikurangi negatif 5, negatif dikurangi berarti positif ya, jadi tinggal negatif 15. X pangkat 2 dikurangi dengan 75x dikurangi dengan 90, jadi hasilnya adalah 6x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 15. Itu yang akan kita masukkan, kita mau pilih yang B atau yang C ya, supaya kita masukkan angkanya. Oke, saya coba pilih yang
C dulu. Oke, yang saya pilih adalah yang C, di mana yang C X-nya diganti dengan 5/3. Ya, sehingga 6 dikali 5/3 pangkat 2. Jadi 6 dikali 25/9, karena 3 pangkat 2 ya. Kemudian dikurangi dengan 5/3. Kemudian dikurangi lagi dengan 15. 15 itu maksudnya 15/1 ya. Sehingga semuanya harus disamakan dulu penyebutnya di angka 9. Oke. 15 harus dikaliin 9. 135 ya. Kemudian 3 supaya jadi 9 dikaliin 3 ya. Sehingga yang 5 di atasnya kaliin 3 juga jadi 15. 6 dikali 25 dibagi 9, 150. 150 dikurangi 15 dikurangi 135, hasilnya adalah yes, betul, hasilnya adalah 0. Jadi yang nomor 4 jawabannya adalah C. Oke, kita sudah tahu nomor 5 jawabannya adalah B. Di situ adalah 2x plus 5, sehingga x-nya harus diganti dengan negatif 5/2 supaya sama dengan 0. Ya, negatif 5 ketika dipangkatin dengan 4 ya. Jadi negatif 5/2 dipangkatin 4 karena pangkatnya adalah genap, jadi hasilnya positif. Ya, 8 dikali 6 25 dibagi 16. 2 pangkat 4 itu 16. 22 dikali 1 25 karena 5 pangkat 3 ya. Dibagi dengan 8. Kemudian negatif 63 dikali dengan 25/4. Dan seterusnya. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Tetapi supaya karena ini angkanya cukup besar, kita sederhanakan, kita coret dulu yang bagian depan dulu itu nanti. Ya, ada angka 8 sama angka 16 kita coret bisa. Jadi 8 bisa dicoret, 16 bisa dicoret. Jadi angka 2. Jadi 625 dibagi 2 ya. Kemudian 22 sama 8 bisa dicoret. 11 dikali 125 dibagi 4 ya. Kemudian 63 kali 25 bagi 4 masih tetap oke. Kemudian 97 kali 5 bagi 2 masih. Kita sederhanakan lagi, disamakan penyebutnya di angka 4 ya, di angka 4 aja ya, bukan 2 sama 4. Jadi 625 dikaliin 2 jadi 1250 per 4 ya. Kemudian ditambah dengan 11 dikali 125 ya, bagi 4. Kemudian 11 kali 125 itu adalah 1375 ya. 1250 ditambah 1375. Kemudian dikurangi dengan 63 dikali 25. Jadi ketemunya berapa itu? 63 kali 25 berarti 1000, kan 40 dikali 25 kan 1000 ya. Kemudian masih 575 ya. Kemudian dikurangi lagi dengan kaliin 2 karena bawahnya 2 ya. Supaya jadi 4 kali 2, 485 kali 2 berarti 900.
Oke, betul kan? 70 ya, 970. Kemudian dikurangi lagi 40 per 2 ya, itu kan disitu dikurangi 20, jadi ketemu 80, itu jadi 4. 1250 ditambah 1375 dikurangi 1575 dikurangi 970 dikurangi 80 sama dengan 0 ya. Sudah terbukti ya. Supaya lebih gampang kita coret-coret yang ribuannya juga bisa, supaya sederhana ya. 1575, 75 nya bisa dicoret, 1000 nya bisa dicoret, 500 nya juga bisa dicoret ya kan. Jadi kita sederhanakan itu, 200 nya bisa dicoret, jadi 1050 dikurangi 975 dikurangi 80 ya, sama dengan 0. Terbukti bahwa yang nomor 5 jawabannya adalah B. Itu faktornya. Belajar terus, selalu belajar, pahami konsepnya dan hati-hati dalam perhitungan pecahan. Bye bye. Like, comment, subscribe.